Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan tentang doa yang akan menjadi dasar bagi renungan kita hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu untuk berdoa. Mereka harus tekun dan terus berdoa kepada Allah. Saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, kembali kita akan berdoa. Dan hari ini kita akan merenung bahwa kita harus terus berdoa. Terus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Sekalipun mungkin sampai hari ini apa yang saudara doakan belum menjadi kenyataan di depan saudara, tetapi teruslah berdoa. Kenapa saudara? Kita harus terus berdoa. Di sini Yesus mengajarkan satu perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim, di mana dia tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Dan satu kali ada seorang janda datang kepada dia, dan janda ini memohon supaya haknya dibela oleh hakim ini. Tentu saja dia ada di pihak yang benar, sehingga dia berkata,
dan memohon supaya haknya dibela. Sekian waktu lamanya hakim ini tidak mempedulikan, tetapi karena janda ini terus saja datang dan tidak jemu-jemu datang memohon supaya haknya dibela, akhirnya singkat cerita hakim ini mewujudkan permintaannya. Dan alasan dari hakim ini mewujudkan permintaannya adalah bukan karena dia menghargai seseorang, bukan karena dia takut akan Allah, tetapi satu-satunya alasan kenapa akhirnya dia mewujudkan permohonan perempuan ini adalah karena ketekunan dari perempuan ini, ketekunan dari janda ini untuk terus memohon supaya haknya dibela. Dan kemudian dari sana Yesus menegaskan di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya berbuat baik, akhirnya mewujudkan permohonan janda itu karena ketekunan dari janda itu, maka di ayat 7 Yesus menegaskan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara, kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya mewujudkan permintaan perempuan itu karena ketekunannya, lalu firman Allah menegaskan, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan kemudian dikatakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, dua hal yang ditegaskan di sini adalah bahwa orang yang berseru kepada Dia didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan mendengar dan mewujudkan permohonan umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau hakim yang lalim itu pun tahu berbuat baik, apalagi Tuhan. Ketika kita datang berseru kepada Dia, Dia pasti akan menjawab kita, saudara. Dan kemudian ditegaskan juga, adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, untuk mewujudkan kehendaknya bagi kita. Dia tidak pernah mengulur waktu. Ada waktu yang tepat, ada waktu yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjawab kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita. Mungkin saat ini saudara sudah menunggu lama dan apa yang saudara doakan belum juga terwujud. Dengar saudara, Allah tidak sedang mengulur waktu, tetapi Dia telah menetapkan waktu yang terbaik bagi saya dan saudara, dan Dia pasti akan mewujudkannya ketika waktunya tiba. Jadi pagi hari ini saudara, dua hal yang ditegaskan bagi kita tentang jawaban doa kita, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita. Saat ini sebagai aplikasinya saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, adakah satu keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita? Dan adakah satu pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita? Jika Allah pasti akan menjawab kita, jika Allah tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, apa yang menjadi bagian kita untuk terwujudnya apa yang kita doakan? Dikatakan ayat 7 tadi saudara, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jika saudara adalah orang pilihan Allah, maka Allah pasti akan menjawab doa saudara. Jika saudara adalah umat-umat Tuhan yang sesungguhnya, anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan dan menjadi orang pilihan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah dikatakan di sini yang siang malam berseru kepadanya. Artinya apa saudara? Ada ketekunan, tidak jemu-jemu, terus berdoa. Sekalipun hari ini belum dijawab, namun terus berdoa,
terus memohon. Karena Allah pasti menjawab, karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya teruslah berdoa, teruslah memohon. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tetapi sudah sekian lama aku berdoa, tetapi sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Teruslah berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Teruslah berdoa, karena barang siapa mengetok baginya pintu pasti dibuka. Ada waktu pintu itu pasti dibuka bagi dia. Itu sebabnya teruslah berdoa kepada Allah saudara. Satu kali saya sedang ada di rumah saudara, tetapi saya ada di belakang, agak jauh dari pintu depan. Satu kali ada orang yang mengetok pintu. Mungkin dia sudah lama mengetok, tetapi aku tidak dengar. Tetapi ketokan terakhir itu kebetulan aku dengar. Dan ketika aku berjalan ke depan untuk membuka pintu, waktu aku buka pintu, kulihat orang tidak ada lagi. Lalu kemudian saudara, keesokan harinya ada orang yang berkata, semalam saya datang ke rumah tetapi Bapak tidak di rumah. Dia butuh sesuatu. Saudara, kalau kita lihat di sini berarti bahwa sebelumnya dia sudah mengetok, tetapi waktu itu aku belum dengar. Tetapi ketokan terakhir aku sudah dengar, dan aku sudah datang untuk membuka pintu. Ketika aku buka pintu dia tidak ada lagi. Seandainya dia bertahan satu ketokan lagi, maka kami akan ketemu. Maka apa yang dia perlukan akan dia dapatkan. Tetapi karena dia tidak bersabar, dia tidak tekun, dia tidak bertahan, akhirnya saya buka pintu, tetapi dia tidak ada lagi di sana. Demikian saudara, saat kita mengetok, saat kita memohon kepada Tuhan, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi jika tidak bertahan, kita tidak tekun dan bertahan sampai waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita tidak akan mendapatkan jawaban doa. Itu sebabnya siapa yang akan menerima jawaban doa? Orang yang siang malam berseru kepadanya, yang terus berseru kepada Tuhan. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita berdoa lagi. Mungkin saudara belum melihat keberhasilan, mungkin saudara belum melihat hasil yang besar seperti yang saudara inginkan, tapi teruslah berdoa, karena Tuhan pasti menjawab dan dia tidak pernah mengulur waktu. Berdoalah untuk perkara besar yang saudara rindukan terjadi. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang menjadi bagian kita, selain kita harus tekun berdoa, ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yang kedua yang harus kita miliki saudara, dalam kita berseru dengan tekun berseru kepada Tuhan, yaitu iman. Karena dikatakan di sini, ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Dia pasti menjawab. Dia tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab. Yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah iman di hati kita? Adakah kita berdoa dengan iman kepada dia? Karena kalau kita beriman kepada dia, kita memohon dengan penuh iman, Allah pasti menjawab dan dia tidak pernah mengulur waktu. Itu artinya saudara, pagi hari ini yang kita belajar, Tuhan pasti menjawab dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita. Itu di pihaknya Tuhan. Di pihak kita harus tekun berdoa dan terus berdoa, dan kita harus beriman dan percaya Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita berdoa, terus kita memohon untuk jawaban Tuhan, dan percaya Tuhan pedulikan saudara. Tuhan jawab saudara atas semua pekerjaan saudara, atas semua usaha saudara hari ini. Dengar, Tuhan menjawab saudara, Tuhan mendengar saudara, dan dia tidak mengulur waktu. Berserulah terus dan percaya Tuhan akan lakukan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara,
Dan biarlah saudara terus merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Lakukan semua kegiatan saudara dengan terus berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan.
Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah,
persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.